الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مطرنا بفضل الله ورحمته. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات المشاهدين والمشاهدات رحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan rahmat Allah tabaraka wa taala. Di suasana yang penuh dengan keimanan, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan ibadah salat fardu subuh. Kemudian kita lanjutkan sejenak untuk mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita, penerang dalam kegelapan kita, pembimbing kepada jalan kebenaran, menyelamatkan kita dari kesesatan. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk bisa senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya serta berpegang teguh di atasnya. Kita berharap pula salat dan salam ini tersambung kepada keluarganya, anak-anak dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang mulia yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta sampai jiwa mereka, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berada di atas manhajnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah ampunkan kedua orang tua kita, Allah angkat derajat mereka di sisinya, dan Allah berikan keberkahan hidup bagi orang tua yang masih hidup, dan Allah lapangkan kuburan mereka bagi yang telah meninggal dunia. Untuk seluruh para masyayikh, para guru kita yang telah mendidik kita, wabil khusus Syekh Al-Hafidh Hakami yang telah meninggalkan ilmunya untuk kita, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan 200 tanya jawab
berkaitan dengan keimanan dan keyakinan kita. Pagi ini kita akan melanjutkan pertanyaan yang ke-155, yaitu kam syu'abul iman. Berapakah cabang keimanan itu? Syekh Al-Hafidh Hakami menukilkan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Beliau menyebutkan ayat ini yang menunjukkan salah satu dari cabang-cabang keimanan. Isi dari ayat ini adalah bentuk-bentuk keimanan, cabang-cabang daripada keimanan itu sendiri, yang mesti setiap kita manusia yang beriman kepada Allah memperhatikan cabang-cabang ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Kebaikan itu bukanlah hanya menghadapkan wajah kita ke arah timur dan barat, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Yang namanya kebaikan itu adalah yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada yaumil akhir, wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin, beriman kepada malaikat-malaikat yang diutus, beriman kepada kitab, dan beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. Memberikan harta yang ia cintai kepada karib kerabatnya dan kepada orang-orang yatim dan orang-orang miskin, وَابْنِ السَّبِيلِ, para musafir, وَالسَّائِلِينَ, dan orang-orang yang meminta. Pada bagian pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada yaumil akhir, iman kepada kita dan para nabi. Setelah itu, Allah menyebutkan bagian ibadah yang luar biasa lagi, yaitu memberikan harta yang ia cintai. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan. Memberikan bukan hanya pada sesuatu yang ia tidak sukai, ini barang tidak terpakai lagi. Allah menyebutkan pada ayat ini ala hubbihi, harta yang ia cintai. Karena dalam ayat lain Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang sampai pada puncak kebaikan adalah manakala dia memberikan harta yang ia cintai. Ketika ada peluang kebaikan, ada harta yang kita cintai, uang ini kita tabung untuk kita harapkan untuk ini dan itu, segala cita-citanya mungkin, ya, dia untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan, namun kemudian harta itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah juga mengajari kita bahwa di antara kebaikan, infak itu bukan kepada orang lain. Adalah sebuah kesalahan yang dipahami bahwa infak itu untuk orang-orang yang jauh. Ini harus kita perhatikan, bahwa memberikan harta itu adalah kepada orang yang terdekat itu lebih utama daripada orang-orang yang tidak kita kenal. Walaupun memberikan harta kepada orang secara umum itu baik, namun kepada karib kerabat, orang-orang terdekat itu lebih utama. Adalah sebuah kesalahan, sebuah paradigma yang keliru ketika memberi kepada yang jauh, lupa kepada yang dekat. Kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan para musafir yang telah kehabisan uang untuk keperluannya, wassailin, dan orang-orang yang meminta-minta, wa fir riqab, yang dalam membebaskan budak, wa aqamas salah, mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat,
wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji kalau dia berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, serta bersabar di saat-saat sulit, di saat-saat penderitaan, dan di saat-saat perang. Kebaikan bukan hanya pada kesenangan yang bisa kita lakukan di saat-saat kita nyaman, tapi kebaikan itu juga pada saat-saat sulit, di saat-saat kita mendapatkan penderitaan, apalagi di saat-saat perang yang tidak sama sekali kita inginkan. Orang perang itu tidak nyaman, tapi di saat-saat seperti itu dia bisa sabar, tetap optimis, tetap dia mengharap pertolongan kepada Allah, tetap dia menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang jujur, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam ayat ini dirangkum oleh Allah Tabaraka wa ta'ala berbagai bentuk jenis keimanan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya fi Kitabil Iman, Al-Imam Muslim juga menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan al-imanu bid'un wa sittun. Iman itu adalah bid'ah wa sittun, 60 lebih cabang-cabangnya. Jadi iman itu bukan hanya 1, 2, 3, tapi lebih daripada 60 cabang. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, bid'un wa sab'una syu'bah, itu lebih daripada 70 cabang daripada iman itu sendiri. Fa'a'laha, yang paling tinggi dari cabang keimanan itu adalah qaulul la ilaha illallah, mengucapkan perkataan la ilaha illallah, itu cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, yaitu menyingkirkan duri di jalan. Di saat kita nampak duri tersebut, apapun namanya, entah batu, entah kayu, entah sesuatu yang bisa akan menyakiti orang lain jika lewat di situ tanpa dia lihat, akan menyebabkan dia tercelaka. Maka kita berusaha untuk menghilangkan itu. Entah lubang yang tanpa disadari, kalau itu tidak dilihat maka kemudian akan mencelakai orang lain. Lalu dengan penuh kesadaran kita melakukan itu, dengan niat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, kita telah melakukan salah satu daripada cabang-cabang keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu juga merupakan cabang daripada keimanan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang diberi judul dengan Syu'abul Iman. Beliau menuliskan banyak sekali cabang-cabang keimanan, dan kemudian diringkas kitab tersebut oleh Al-Imam Al-Qazwini, diberi nama kitab Mukhtasar Syu'abul Iman. Ini kedua buku ini direkomendasi untuk kita miliki, untuk kita baca, untuk kita pahami. Ternyata subhanallah, sungguh sangat banyak cabang-cabang daripada cabang keimanan yang mereka sebutkan di dalam kitab mereka tersebut. Kemudian pertanyaan yang ke-156, bima fassara al-ulama'u hadhihi syu'ab. Ya, bagaimana para ulama menjelaskan cabang-cabang ini? Nah, muallif kitab ini menjelaskan, kata beliau,
qad addaha jama'atu min surahil hadis wa sanafu fiha at-tasanif fa ajadu wa afadu. Di antara para ulama kaum muslimin kaum muslimat telah mencoba untuk menghitung-hitung daripada cabang-cabang ini, bahkan para pensyarah hadis telah menjelaskannya. Tidak hanya menjelaskan, bahkan mereka menulis, mengarang kitab-kitab yang menunjukkan cabang-cabang daripada keimanan itu. Seperti yang kita sebutkan tadi, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Al-Qazwini dalam kitabnya Mukhtasar Syu'abul Iman, mereka tulis. Mereka coba paparkan di sana cabang-cabang daripada keimanan tersebut yang sungguh sangat banyak. Kalau kitab itu kita baca dan kita buka dari awal sampai cabang terakhir, kita evaluasi, kita lihat diri kita kaum muslimin, mana dari cabang-cabang ini yang sudah maksimal, atau mana dari cabang-cabang ini yang belum pernah kita lakukan sama sekali. Mana dari cabang-cabang itu yang belum tersentuh oleh kita. Kita berusaha melakukannya. Kita berusaha untuk memaksimalkan, sehingga kita telah melakukan cabang-cabang tersebut. Dan ini menjadi bagian yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Dan karya-karya mereka sungguh sangat baik. Sungguh sangat luar biasa. Banyak memberi manfaat. Banyak memberikan kebaikan untuk kita. Karena biasanya kita ini lebih suka untuk dijelaskan secara rinci. Mereka telah dulu menjelaskannya. Mereka telah menjelaskan secara rinci. Biasanya kan kita suka ngurut nih, 1, 2, 3, 4, 5. Pun para ulama faham dengan hal itu. Ditulis oleh mereka, cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, dan seterusnya. Berikut dalil dari Al-Quran maupun sunnahnya. Inilah. Namun kaum muslimin, walakin laisa ma'rifatu ti'dadiha syartan fil iman. Namun mengetahui jumlah-jumlah cabang tersebut bukan syarat daripada keimanan. Jangan salah pula, kalau kita tidak mengetahui jumlah-jumlah tadi, iman kita tidak sempurna, bukan begitu. Tapi mengetahui jumlah secara angka itu bukanlah syarat daripada keimanan. Yang penting kita dimudahkan oleh para ulama kita melalui karya-karya mereka, lalu kemudian dihitung oleh mereka, dan mengetahui jumlah tersebut bukan daripada syarat iman. Nah, itu. Bukan daripada syarat iman. Bal yakfil iman biha jumlah. Cukup kita mengimani dari apa yang disebutkan secara jumlah. Cukup kita mengimani dari apa yang telah mereka sebutkan dalam kitab mereka. Subhanallah, kita buka bukunya, ternyata banyak sekali cabang-cabang iman itu. Kita imani, kita yakini, dan kita berusaha untuk mengamalkan. Namun tidaklah menjadi sebuah kewajiban mengetahui jumlahnya. Paham ya? Mengetahui jumlahnya berbeda dengan mengimani dan meyakini jumlah tersebut. Berapapun cabang keimanan. Karena nanti disebutkan di sini, bal yakfil imanu biha jumlah. Cukup kita mengimani. Ternyata banyak sekali cabang-cabangnya. Wa la takhruj anil kitabi was sunnah, dan cabang-cabang itu tidak keluar daripada dua sumber dalam agama kita, itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Fa'alal abdi, ini yang dituntut. Setiap kita imtithal, menjalankan awamiraha atau awamirahuma, menjalankan perintah-perintah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Wajtinab zawajiraha, wajtinab zawajiraha, ya, meninggalkan, menjauhkan, ya, segala apa yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiq akhbarihima, dan membenarkan kedua berita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, dan
Nabi sampaikan dalam hadisnya, kalau itu sudah kita lakukan, waqad istakmala syu'abal iman, telah sempurna dia melakukannya. Walladzi addaduhu haqqa kullih minal umuril iman, yang mencoba untuk menghitung-hitungnya, walakinnal qat bi annahu wa muradun Nabi SAW bihadzal hadis yahtaju ila tauqif. Adapun ya orang-orang yang mencoba untuk menjelaskan inilah maksud Nabi dalam hadis ini, ya inilah ya secara pasti yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu ini membutuhkan tauqif, ya membutuhkan ya sikap dan membutuhkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Tidak boleh kita membuat-buatnya atau memahami secara terpisah daripada pemahaman para ulama. Dan dalam hal inilah kita mesti kembali kepada kitab-kitab para ulama, baik itu di dalam memahami Al-Quran melalui tafsir-tafsir mereka, atau memahami hadis Nabi SAW melalui penjelasan para ulama-ulama yang pakar di bidangnya. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan yang ke-156 ini menjelaskan bahwa telah dilakukan beberapa usaha oleh para ulama di dalam menjelaskan cabang-cabang tersebut, dan mengimani secara jumlah itu yang dituntut, serta mengamalkan kedua isi daripada Al-Quran dan Sunnah, itu yang diperintahkan. Menjauhi daripada larangan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu adalah yang diminta, serta mengabari, membenarkan apa yang Allah sebutkan, informasi yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu yang dituntun kita. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ya beginilah Islam dengan kesempurnaan agama ini, dengan syumuliyah agama yang mulia ini, maka iman itu ternyata sangat banyak cabang-cabang yang bisa kita lakukan, dan itu bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ya, ada cabang-cabang itu berupa amal qulub, ya, amal-amal hati, dan ada juga berupa a'malul lisan, itu ada perbuatan lisan yang terkait dengan lisan, dan ada yang terkait dengan badan kita. Nah, insyaallah kita akan lebih rincikan nanti biiznillah tabaraka wa taala apa saja yang tergabung kepada amal hati, dan apa saja yang menjadi amal lisan, dan apa saja yang menjadi amal badan. InsyaAllah akan kita rincikan dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita kemudahan, berikan kepada kita taufik untuk bisa mengaplikasikan jenis-jenis daripada cabang-cabang iman ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi sisa usia kita, Allah bimbing kita di dalam kebaikan, Allah tolong kita di dalam amal saleh, dan Allah berikan taufik kita dalam segala kebenaran, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala keburukan, Allah jaga dari segala fitnah dan kesesatan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur yang panjang, ya, kesehatan dalam badan, serta taat beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah,
adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.